Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Fendi Kalistia, NPM 224111048 dari kelas manajemen 22B, akan membahas sedikit materi di pertemuan keempat mengenai teknik pengumpulan informasi analisis pekerjaan, metode, hasil analisis, dan rancangan pekerjaan. Analisis pekerjaan merupakan elemen kunci dalam manajemen sumber daya manusia yang mendukung organisasi dalam memahami dan mengelola sumber daya manusia dengan efektif dalam dunia bisnis yang terus berubah dan kompetitif. Pemahaman yang mendalam tentang pekerjaan yang dilakukan oleh karyawan menjadi sangat penting bagi kesuksesan organisasi. Analisis pekerjaan adalah proses sistematis yang membantu organisasi untuk merinci dan memahami tugas, tanggung jawab, kualifikasi, serta karakteristik yang melekat pada setiap posisi pekerjaan dalam konteks organisasi. Baik, yang pertama mengenai teknik pengumpulan informasi dalam analisis pekerjaan, yaitu ada wawancara dengan pekerja. Proses wawancara langsung dengan individu yang sedang melakukan pekerjaan adalah salah satu teknik yang paling penting dalam analisis pekerjaan. Ini memungkinkan analisis pekerjaan untuk menggali rincian tentang tugas-tugas yang diemban, peran dalam tim, kendala yang mereka hadapi, dan solusi yang mereka kembangkan untuk mengatasi masalah yang muncul dalam pekerjaan sehari-hari. Wawancara dengan pekerja juga membantu dalam pekerjaan sehari-hari, membantu dalam memahami faktor-faktor lingkungan yang dapat mempengaruhi pelaksanaan pekerjaan seperti perubahan teknologi atau tuntutan pelanggan yang berkembang. Selanjutnya ada wawancara dengan atasan. Selain wawancara dengan pekerja, berbicara dengan atasan langsung atau supervisor yang mengawasi pekerjaan dapat memberikan perspektif yang lebih luas tentang bagaimana pekerjaan tersebut berhubungan dengan tujuan organisasi secara keseluruhan. Atasan dapat memberikan wawasan tentang peran pekerja dalam mencapai tujuan organisasi, penilaian kinerja mereka, dan perubahan yang mungkin diperlukan dalam konteks tugas mereka. Selanjutnya ada observasi langsung. Pengamatan langsung terhadap bagaimana pekerjaan dilakukan merupakan teknik yang berharga dalam mengumpulkan data. Ini memungkinkan analisis pekerjaan untuk melihat tindakan fisik dan interaksi pekerja dalam konteks pekerjaan sebenarnya. Observasi dapat membantu mengidentifikasi langkah-langkah kunci dalam proses pekerjaan, pemecahan masalah yang dilakukan oleh pekerja, dan perbedaan antara teori dan praktik dalam pelaksanaan tugas-tugasnya. Studi dokumen. Pemeriksaan deskripsi pekerjaan yang ada. Jika organisasi telah mengembangkan deskripsi pekerja sebelumnya, analisis pekerjaan dapat memeriksanya untuk memahami kerangka kerja dan tanggung jawab pekerjaan. Dokumen ini bisa menjadi sumber informasi yang berharga untuk memahami sejarah pekerjaan dan pengembangan posisi tersebut. Selain itu, analisis pekerjaan juga bisa mengkaji panduan, laporan, atau prosedur kerja yang mungkin ada dan berkaitan dengan pekerjaan yang sedang dianalisis. Kedua, mengenai metode analisis pekerjaan. Yang pertama ada pendekatan task-oriented. Task inventory. Pendekatan ini melibatkan pembuatan daftar lengkap dari semua tugas yang harus diselesaikan oleh pekerja dalam pekerjaan tertentu. Daftar ini mencakup semua tugas yang terlibat dalam pekerjaan, termasuk tugas-tugas yang mungkin tampak kecil atau kurang penting. Task inventory memberikan pemahaman yang mendalam tentang pekerjaan yang dapat digunakan untuk merancang deskripsi tugas yang komprehensif. Pendekatan kompetensi base. Kompetensi yang diperlukan. Pendekatan ini berfokus pada identifikasi kompetensi yang diperlukan untuk berhasil dalam pekerjaan tertentu. Kompetensi ini mencakup keterampilan, pengetahuan, dan kemampuan yang harus dimiliki oleh individu yang mengisi posisi tersebut. Dengan menilai kompetensi yang diperlukan, organisasi dapat memastikan bahwa mereka memilih dan mengembangkan karyawan yang sesuai dengan persyaratan pekerjaan. Pendekatan task linkage. Mapping proses. Dalam pendekatan ini, analisis pekerjaan menganalisis aliran kerja atau proses yang terlibat dalam pekerjaan. Mereka mengidentifikasi bagaimana tugas-tugas tertentu berhubungan satu sama lain dalam mencapai tujuan akhir. Mapping proses membantu dalam mengidentifikasi potensi perbaikan dalam efisiensi dan keselarasan pekerjaan.
Ketiga, mengenai analisis pekerjaan. Deskripsi pekerjaan terbagi menjadi 3, ada deskripsi tugas. Hasil analisis pekerjaan ini berisi daftar lengkap tugas-tugas yang harus diselesaikan oleh pekerja dalam pekerjaan tersebut. Deskripsi tugas merinci urutan tugas, frekuensi pelaksanaan, dan sejauh mana tugas tersebut berkontribusi pada tujuan pekerjaan. Selanjutnya, deskripsi tanggung jawab memberikan informasi tentang tanggung jawab yang melekat pada pekerjaan dan bagaimana pekerjaan tersebut berkontribusi pada tujuan organisasi secara keseluruhan. Deskripsi tanggung jawab membantu dalam memahami peran pekerja dalam konteks lebih luas. Next, ada deskripsi kualifikasi. Deskripsi kualifikasi ini mencakup persyaratan yang diperlukan untuk mengisi posisi pekerjaan. Persyaratan ini meliputi keterampilan, pendidikan, pengalaman, dan kompetensi yang harus dimiliki oleh individu yang akan mengisi posisi tersebut. Spesifikasi pekerjaan. Persyaratan kualifikasi. Spesifikasi pekerjaan merinci kualifikasi yang harus dimiliki oleh calon karyawan untuk mengisi posisi pekerjaan tersebut. Ini mencakup detail tentang keterampilan, pendidikan, pengalaman, dan kompetensi khusus yang diperlukan. Materi keempat mengenai rancangan pekerjaan. Peningkatan proses kerja. Rekayasa proses. Hasil analisis pekerjaan dapat digunakan sebagai dasar untuk melakukan rekayasa proses. Ini melibatkan pengoptimalan alur kerja, menghilangkan tugas yang tidak perlu, dan mengidentifikasi proses yang dapat disederhanakan. Rekayasa proses bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan produktivitas dalam pelaksanaan pekerjaan. Penyederhanaan tugas. Jika analisis pekerjaan mengungkapkan bahwa pekerjaan terlalu kompleks atau terdiri dari tugas-tugas yang tidak memberikan nilai tambah, organisasi dapat menyederhanakan tugas pekerjaan untuk menghilangkan tugas yang tidak perlu. Hal ini membantu dalam memfokuskan pekerjaan pada aktivitas yang benar-benar penting untuk mencapai tujuan pekerjaan tersebut. Pengembangan karir. Peluang pengembangan. Hasil analisis pekerjaan dapat digunakan untuk mengidentifikasi peluang pengembangan karyawan. Organisasi dapat merancang program pengembangan yang sesuai dengan kompetensi yang dibutuhkan untuk pekerjaan tertentu, yang membantu karyawan dalam memajukan karir mereka dalam organisasi. Rekrutmen dan seleksi. Rekrutmen yang tepat yaitu pekerjaan yang akurat dan persyaratan kualifikasi yang jelas membantu dalam menarik calon karyawan yang sesuai dengan persyaratan pekerjaan. Ini berkontribusi pada rekrutmen yang lebih tepat sasaran dan pemilihan karyawan yang sesuai. Kompensasi dan manajemen kinerja. Penentuan kompensasi. Hasil analisis pekerjaan digunakan sebagai dasar untuk menentukan tingkat kompensasi yang adil untuk pekerja. Ini memastikan bahwa karyawan yang melakukan pekerjaan yang memerlukan keterampilan dan tanggung jawab yang lebih tinggi juga diberikan kompensasi yang sesuai. Terakhir yaitu manajemen kinerja. Deskripsi pekerjaan membantu manajer dalam mengevaluasi kinerja karyawan secara objektif. Dengan pemahaman yang lebih baik tentang apa yang diharapkan dari pekerjaan, manajer dapat memberikan umpan balik yang lebih akurat dan mendukung perkembangan karyawan. Mungkin hanya ini yang bisa saya sampaikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.